Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam terbesar di Pulau Jawa pada abad ke-14. Para Wali Songo tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Tuban, dan Lamongan, yang berada di Provinsi Jawa Timur, sedangkan Demak, Kudus, dan Muria berada di Provinsi Jawa Tengah, dan Cirebon berada di Provinsi Jawa Barat. Para Wali Songo ini berdakwah di setiap bagian Nusantara negeri ini, dengan mengajak masyarakat untuk masuk dalam agama Islam, tanpa adanya sebuah paksaan sama sekali. Dalam setiap berdakwah, setiap sunan atau julukan untuk Wali Songo ini memiliki wilayahnya masing-masing. Selain itu juga terdapat beberapa peninggalan yang menjadi bukti terhadap perannya dalam tersebarnya agama Islam di negeri ini. Kisah-kisah Wali Songo pun banyak dipelajari sampai sekarang sebagai bagian dari persebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Banyak perdebatan terkait sejarah dan silsilah Wali Songo karena minimnya sumber informasi sejarah yang valid. Dalam video ini akan kami sajikan 9 wali tersebut dan peranannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Silahkan kalian simak video ini. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Champa atau Kamboja saat ini. Ayahnya bernama Barakat Zainul Alam, yaitu seorang ulama besar di Maghrib. Maulana Malik Ibrahim ini disebut sebagai Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Makhdum Ibrahim Al-Samarkandi, dan orang Jawa biasa menyebutnya sebagai Asmarakandi. Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang pertama yang menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa, dan merupakan wali senior di antara para Wali Songo yang lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sembolo, yang sekarang adalah desa Laren, Kecamatan Manyar, 9 km dari arah utara kota Gresik. Sebelum masuk ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Champa, yaitu dalam sebuah legenda disebut sebagai negeri Cermain atau Cermin selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat, yang dikenal dengan Sunan Ampel, dan Rashid Al-Murtado atau Raden Santri. Setelah dirasa cukup berdakwah di negeri tersebut, beliau hijrah ke Pulau Jawa, yaitu di Gresik. Setelah mendarat di kota Gresik, beliau memilih tempat di sebuah desa bernama Laren. Di desa itulah tepatnya pada tahun 801 Hijriah atau sekitar 1329 Masehi, beliau menjalankan misi dakwah ajaran agama Islam. Selain itu, beliau juga membuka toko di desa Romo, yaitu sekitar 3 km sebelah barat kota Gresik, dengan memperkenalkan barang-barang bawaannya. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim adalah berdagang dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus beliau menawarkan diri sebagai tabib untuk mengobati masyarakat secara gratis. Maulana Malik Ibrahim saat itu juga mengajarkan tentang bercocok tanam. Beliau juga merangkul masyarakat bawah yang disisihkan oleh komunitas Hindu. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pergaulan dan berdagang. Dengan adanya budi bahasa yang ramah, senantiasa diperlihatkannya dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang kepercayaan penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik untuk masuk dalam agama Islam. Setelah cukup mapan, Maulana Malik Ibrahim melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit, yaitu di Trowulan. Meskipun raja tidak masuk Islam, namun raja menerimanya dengan baik, bahkan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang sekarang disebut sebagai Gapura. Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Pada umumnya, Sunan Ampel dianggap sebagai wali sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya berada di Ampel Denta, Surabaya, juga merupakan salah satu penyebar agama Islam tertua di tanah Jawa. Beliau menikah dengan Dewi Condrowati
yang bergelar Nyai Ageng Manila. Dewi Condrowati ini merupakan putri dari Adipati Tuban, yaitu Aryo Tejo. Selain itu, beliau juga menikah dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati berputra-putri yaitu Raden Makdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang, Siti Syariah, Raden Kasim, yaitu Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya dengan Dewi Karimah berputra-putri yaitu Dewi Murtasiah, yang juga merupakan istri dari Sunan Giri, Dewi Murtasimah atau Dewi Asyikoh, yang juga merupakan istri dari Raden Fatah, Raden Hasamuddin, yaitu Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, yaitu Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih atau Sunan Ampel II. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya yaitu Dwarawati. Ia merupakan seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Dakwah Sunan Ampel yang dikenalkan kepada masyarakatnya dikenal dengan sebutan Moh Limo. Moh Limo yang dimaksud adalah moh mabuk, artinya tidak mau minum minuman keras. Moh main, artinya tidak mau judi, togel, dan taruhan. Moh madon, artinya tidak mau berzina, lesbian, dan homo. Moh madat, artinya tidak mau mencuri. Moh maling, artinya tidak mau mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dakwah Sunan Ampel ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat saat itu. Pada tahun 1479 Masehi, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan dakwahnya di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal sebagai Sunan Demak. Raden Zainal Abidin merupakan putra Sunan Ampel dari Dewi Karimah. Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama asli yaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Bonang merupakan sebuah nama desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang ada yang menyebutnya dari kata Bong-ang yang sesuai dengan marga Bong, seperti nama ayahnya yaitu Bong Suwiho alias Sunan Ampel. Setelah selesai menimba ilmu, beliau kembali lagi ke Tuban dan kemudian mendirikan pesantren di tanah kelahiran ibunya tersebut. Saat itu masyarakat Tuban sangat menyukai hiburan. Oleh karena itu cara berdakwah Sunan Bonang salah satunya adalah dengan membuat alat musik tradisional, yaitu gamelan untuk menarik hati masyarakat agar tertarik untuk belajar agama Islam. Selain menjadikan pesantren di Tuban sebagai basis wilayah dakwah, beliau juga menyebarkan agama Islam dengan cara berkeliling. Sunan Bonang selain menyebarkan ajaran agama Islam dengan gamelan, beliau juga menggunakan cara dakwah dengan adanya karya sastra yang berupa carangan, pewayangan, dan suluk serta tembang tamsil. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan kesenian alat musik tradisional adalah untuk menarik hati dan simpatik masyarakat. Menurut beliau, cara dakwah dengan alat musik tradisional merupakan cara yang tepat, sehingga beliau juga mempelajari kesenian Jawa, salah satunya adalah bonang, yaitu alat musik yang dipukul menimbulkan suara merdu. Setiap kali Sunan Bonang membunyikan alat musik tersebut, banyak masyarakat berdatangan untuk mendengar dan menyaksikan. Setelah masyarakat tertarik hati dan simpati, kemudian beliau menyisipkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Dengan keahlian seni dan sastranya, Sunan Bonang mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran Islam dengan lantunan tembang-tembang yang mengandung nilai-nilai keislaman, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari ajaran Islam dengan senang hati dan tanpa paksaan sama sekali. Salah satu tembang dari Sunan Bonang yang fenomenal adalah tembang Tombo Ati. Mungkin kalian sudah tahu dari lagu Tombo Ati tersebut yang pernah dipopulerkan oleh Opik.